Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man walah, amma ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat sekalian, bertemu kembali dengan kami di dalam channel Ahmad Dardiri CH. Jangan lupa bantuan subscribe, komen, like, dan share sebanyak-banyaknya. Karena hal tersebut dapat memberi kami semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Tentunya video yang bermanfaat terutama bagi kami dan umumnya bagi seluruh teman-teman sahabat sekalian. Alhamdulillah, pada saat ini kita sudah memasuki salah satu bulan yang telah dimuliakan, yang telah diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid. Karena apa bulan Rabiul Awal termasuk salah satu bulan yang diagungkan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena di dalam bulan Rabiul Awal tersebut telah lahir baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagaimana lumrahnya di bulan Maulid ini, semua orang berbahagia dengan membaca sholawat, saling membagi-bagikan makanan dan buah-buahan, karena untuk mengagungkan kepada lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim. Dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam hukumnya wajib. Semua ulama sepakat dengan berlandaskan ayat ini. Ulama semua bersepakat bahwasanya membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam hukumnya wajib. Akan tetapi ulama berbeda pendapat tentang kapan diwajibkannya membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hal ini ada 3 pendapat. Yang pertama, wajibnya membaca sholawat kepada Nabi Muhammad yakni rotan fil umri, 1 kali seumur hidup. Kemudian pendapat yang kedua, wajibnya membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakni ulama dzukiro, ketika disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dalam hal ini yang perlu kita ketahui adalah nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebanyak 201. Jika para sahabat-sahabat ini ingin mengetahui nama-nama dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tengoklah di kitab Dalailul Khairat. Seluruh nama-nama Nabi Muhammad disebutkan di sana. Lah, pendapat yang nomor 2, bahwasanya wajibnya membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakni ketika disebut nama beliau. Dalam hal ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Orang yang pelit adalah ketika aku disebut, kata Nabi Muhammad, ketika aku disebut di sisinya falam yusolli alayya, maka orang tersebut tidak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Itulah orang yang bakhil, orang yang pelit, yakni orang ketika disebut nama Nabi Muhammad dia tidak mau bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pendapat yang nomor 2. Pendapat yang nomor 3, yakni adalah pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaih. Amin.
Al-Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa wajibnya membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam fi kulli sholatin. Jadi setiap kali melaksanakan sholat. Jadi tepatnya ketika tahiyat akhir. Nah, di tahiyat akhir itu hukum membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah wajib. Ini adalah pendapat yang dilontarkan, yang diutarakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaih. Nah, di dalam bersolawat, sahabat-sahabat sekalian, di dalam bersolawat ini banyak cara untuk kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Ini banyak cara. Lah, mulai dari solawat yang paling panjang sampai solawat yang lebih pendek, sampai solawat yang sedang. Solawat yang paling pendek ini pun ada. Lah, mulai dari solawat yang panjang seperti solawat-solawat yang telah dikarang oleh Al-Habib Ali dan lain-lainnya seperti solawat Al-Habsyi, solawat Barzanji, solawat Ad-Dibai, solawat solawat seperti solawat yang telah dikarang oleh Al-Habib Umar bin Hafid, solawat Diyaul Lame dan lain-lain sebagainya. Itu adalah cara bagaimana kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga solawat yang telah dikarang oleh Al-Habib Abu Bakar Gresik, yakni solawatnya yang berbunyi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad qamaril wujudi fi hadzal yaum wa fi kulli yaum wa fil yaumil mau'udi sirran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada juga solawat yang telah dikarang oleh Al-Habib Sholeh bin Muhsin Al-Hamid, murid dari Al-Habib Abu Bakar. Bunyi solawatnya adalah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sholatan taghfiru bihal dhunub wa tuslihu bihal qulub wa tamtaluhu bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Itu adalah solawat yang telah dikarang oleh Al-Habib Sholeh bin Muhsin Al-Hamid, Jember, Tanggul. Lah, akan tetapi kalau misalnya sahabat-sahabat sekalian tidak ingin membaca sholawat yang panjang, yang lebih pendek, maka yang paling pendek dari cara kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Itu adalah sigar sholawat yang paling pendek, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Akan tetapi untuk Sallallahu ala Muhammad ini jangan lupa lafaz Allahnya, haknya dijelaskan, baik dijelaskan secara sukun ataupun dijelaskan secara harokat dhammah. Sallallahu ala Muhammad. Karena apabila haknya Allah tidak dijelaskan, maka maknanya tidak seperti itu. Contoh misalnya Sallallahu ala Muhammad, ini yang lumrah seperti itu, yang lumrah seperti itu. Jadi mengantisipasi agar supaya haknya lafaz Allah tidak hilang, maka dianjurkan ketika membaca Sallallahu ala Muhammad ini haknya lafaz jalalah, lafaz Allah dijelaskan. Sehingga bagaimana cara bacanya? Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, atau Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Haknya lafaz Allah jangan sampai hilang. Karena apabila haknya lafaz Allah hilang, maka maknanya tidak seperti yang Sallallahu ala Muhammad. Nah, para sahabat-sahabat sekalian, nah, dari berbagai macam solawat-solawat yang telah dikarang oleh ulama-ulama, ada salah satu solawat yang mana solawat ini adalah langsung diajarkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya. Dan solawat ini bisa kita baca karena solawat ini adalah solawat yang telah diajarkan kepada kita semua dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sih solawatnya? Di dalam kitab Riyadhus Shalihin di sana disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Muhammad Ka'b bin Ujrah radhiyallahu anhu qala. Jadi
hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Muhammad Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Bahwasanya beliau berkata, kharaja alaina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Keluarlah kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqulna, kemudian kita berkata, ya Rasulullah, qad alimna kaifa nusallimu alaika. Ya Rasulullah, utusan Allah, qad alimna, kita telah mengetahui, kita telah tahu kaifa nusallimu alaika, bagaimana kita untuk membaca salam kepada engkau. Fa kaifa nusalli alaik, maka bagaimana kita itu harus membaca sholawat kepada kamu. Bagaimana cara kita membaca sholawat kepada engkau ya Rasulullah? Kata para sahabat, kemudian Nabi Muhammad bersabda, Qulu, bacalah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini adalah sigot sholawat yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada para sahabatnya dan tentunya kepada kita semua. Maka dari itu, marilah dengan kita mengawali bulan Rabiul Awal, bulan Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni dengan membaca sholawat yang banyak, dengan berbahagia dengan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena dengan kita semakin banyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semakin kenal pula lah beliau kepada kita. Maka dari itu, sahabat-sahabat sekalian, marilah kita membaca sholawat sebanyak-banyaknya dengan harapan kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan harapan kita mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat, dan dengan harapan kita dapat berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga dengan harapan agar supaya kita dipertemukan dengan Nabi Muhammad baik fil manam maupun fil yaqdah, baik di dalam tidur maupun di alam nyata. Maka dari itu, para sahabat-sahabat sekalian, marilah kita membaca sholawat ini dengan ikhlas, dengan sopan, dengan penuh khusyuk dan hudur kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan itulah semoga kita dan kita semua dengan barokah kita membaca sholawat ini, kelak kita ketika menghembuskan nafas terakhir di dunia ini, kita melantunkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hanya itulah, semoga bermanfaat. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.